Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'a ila sabilihi wal hidayata ila tariqihi wad dilalata ala ta'atihi sabilan nabiyyin wa tariqatal khulafa'ir rasyidin wa ibadal muttaqin wa hirfatal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin al-mukhatibi biqauli ta'ala fi kitabihil mubin. Wa ba'du al-mukarramun, sama-sama kita hormati, kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Haji Muhammad Jamil MSI MAG. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Begitu juga dengan Bapak Ibu asisten, kemudian Bapak Ibu staf-staf ahli, semua Bapak Ibu yang berkumpul, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu jabatan dan gelar-gelarnya. Mudah-mudahan acara kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita pada kesempatan pagi ini mau bahas salah satu sifat istimewa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sidqu, jujur. Kita awali dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang jujur. Pesan pertama, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini Allah sebutkan takwa tidak lagi berbicara tentang sholat. Takwa tidak lagi berbicara tentang puasa. Tidak berbicara tentang hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takwa pada ayat ini berbicara tentang hubungan sosial, yaitu berbicara tentang as-sidqu, jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah, dan bersamailah orang-orang yang jujur. Mengapa kita harus berteman dengan orang jujur? Mengapa harus berkawan dengan kawan? Itu mempengaruhi. Kawan itu menarik. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau dia baik, dia menarik kita kepada kebaikan, kepada surga. Kalau dia tidak baik, dia menjerumuskan kita ke neraka. Maka penting berteman dengan orang baik. Bahkan nanti di akhirat Allah katakan, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat di dunia, akrab dia semasa hidup di dunia ini, nanti di akhirat saling memburukkan satu dengan yang lain, dan mereka saling menyelamatkan diri, illal muttaqin, kata Allah, kecuali teman atas dasar ketakwaan. Mudah-mudahan teman kita semua teman-teman yang baik. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mic ini terdengar bagus tidak Pak? Bagus Bu? Bagus Pak? Hampir bagus. Dan ibu-ibu, oh Bu, Bu, saya sebenarnya orang Medan, suara saya keras, tak pakai mic pun sampai sebenarnya kan. Cuman saya menghargai aja nih. Bu,
Ibu kalau nak tahu suami ibu itu orang baik atau tidak, tengok kawannya, Bu. Ini cukup saya sampaikan di sini aja nih, jarang saya sampaikan nih. Tengok kawan suami kita siapa. Kalau kawannya orang bepeci, rajin ke masjid, aman. Kalau kawannya dulu orang-orang umroh bersama dia, aman. Kalau kawan dia orang-orang majelis taklim, aman, Bu. Tapi kalau kawan dia orang-orang bebini 2, bebini 3, putus tuh, Bu. Karena kadang kawan ini suka mencemeeh dia. Kau ganteng, duit banyak, jabatan tinggi, bini 1 pula. Kata dia yang cemeeh awak kan. Iya pula kata bapak tuh. Lama-lama mau ku kasih tahu caranya bagaimana. Dah jadi itu. Maka tengok siapa kawan suami kita. Bisa, Bu ya? Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Kemudian di dalam Al-Quran Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul, wa may yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Kan tambah tak enak rasanya, Pak. Ini ada 3, ada 1 lagi biar 4 kan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, orang-orang sorga itu kedudukan mereka ada 4. Pertama, nabiyin. Kedua, siddiqin. Ketiga, syuhada. 4, solihin. Ternyata orang-orang siddiq ini kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jujur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, derajat mereka, pangkat mereka di atas para syuhada, di bawah para nabi sedikit saja. Maka perilaku jujur adalah perilaku yang sangat mulia, tetapi cukup sulit dalam prakteknya. Kemudian para ulama termasuk Imam Al-Ghazali membagi jujur ini dengan banyak. Saya ambil 4 saja Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kata protokol tadi setengah jam selesai Ustaz kata dia. Saya jangankan setengah jam, 15 menit pun mau saya kan. Jujur ada 4. Yang pertama, sidqun niyah, jujur dalam niat. Kata Abdullah bin Salim bin Umar radhiyallahu anhum menulis surat kepada Umar ibnul Aziz, Umar bin Ibnul Aziz. Beliau apa kata dalam tulisannya? I'lam ya Umar. Kata Salim kepada Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah Umar, anna aunallaha lil abdi biqadri niyatih. Makin tak enak mic nih, Pak. Enggak, rasanya saya tak pakai mic. I'lam, ini aja lah ya. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya pertolongan Allah kepada seorang tergantung niatnya. In khalasat niyatuhu tamma aunullah. Kalau sempurna niatnya, kalau tulus niatnya, maka akan sempurna pertolongan Allah kepadanya. Wa inna qasat niyatuhu, kalau kurang niatnya, maka seperti itulah pertolongan Allah kepadanya. Maka niat menjadi bahagian yang penting dalam hidup ini. Sah amal, berterima ibadah karena niat yang tulus. Dan kata para ahli psikologi,
Orang-orang yang niatnya benar akan muncul sikap dari dirinya namanya al-ikhlas. Ikhlas dalam melakukan kebaikan. Dan ikhlas ini cukup sulit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata panitia tadi di belakang, biasanya ramai Ustadz. Apalagi Pak Sekda datang katanya. Tambah ramai itu Ustadz. Jadi maksudnya datang kemari ini ikhlas karena ingin mendapatkan ilmu, bukan karena Pak Sekda datang, kan gitu maksud saya. Walaupun itu bahagian daripada hal yang sangat penting. Ada dua kalimat yang berdekatan. Satu ikhlas, satu ridho, Pak. Ini saya sebelumnya minta maaf juga, mungkin saya sebahagian banyak mengenal orang-orang hebat di sini nih. Ada pengurus masjid juga, ada ibu-ibu mungkin pengurus majelis talim. Tidak maksud mengajari Bapak Ibu sekalian ini. Cuman agama saling nasihat, menasehati saja. Nah, orang yang terbiasa niatnya tulus, muncul satu sikap namanya ikhlas. Ada kalimat yang berdekatan dengan ikhlas nih, yaitu ridho. Ridho. Rodiyah, ikhlas. Ada persamaannya, ada. Sama-sama af'alul qulub, perbuatan hati. Tapi ada bedanya, Pak. Bedanya apa? Kalau ikhlas arahnya kepada ibadah. Kalau bekerja adalah ibadah, maka bekerja harus ikhlas. Kalau ridho arahnya kepada takdir. Makanya kalau didefinisikan ridho itu sururul abdi bimuril qadha. Hati senang menjalani keputusan Allah, itu ridho. Robi'ah al-Adawiyah pernah ditanya seseorang, apa kata seseorang bertanya, ya Robi'ah, mata yakunul abdu rodian. Kira-kira kapan seseorang itu sampai ke puncak ridho, rela? Kata Robi'ah, iza sarrathul musibah kama sarrathun nikmah. Apabila seseorang itu bahagia dengan musibah sebagaimana dia senang dengan nikmat. Ini dalam nih Pak, ini payah nih. Kita bahagia kalau dapat nikmat, cair THR, bahagia kita. Dapat uang kaget, bahagia kita. Dapat ini sesuatu yang membuat kita senang, kita bahagia. Tapi sesuatu yang membuat kita menangis, sulit kita untuk bahagia. Pak, rumah Bapak terbakar. Alhamdulillah ya Allah. Sama mana ada kita macam itu, Pak? Bu, suami ibu nikah lagi. Alhamdulillah ya Allah, aku berusaha. Mana ada sejarahnya macam itu kan? Mana ada? Kita hanya bahagia kalau dapat nikmat. Tapi begitulah proses ridho itu. Tak jauh berbeda dengan ikhlas tersebut. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua ada namanya sidqul kalam. Benar dalam berbicara. Kata orang, kalau seseorang nitip uang, biasanya uang itu berkurang. Kata orang. Kalau seseorang yang lain menitip katanya bertambah katanya. Itu yang viral di tengah masyarakat itu. Tapi orang yang benar dalam ucapan, maka dia tak mau menambah kata. Makanya Bapak Ibu sekalian, ahli psikologi mengatakan orang yang terbiasa jujur akan muncul satu sikap yang keluar dari dirinya namanya quwwatut ta'sir. Bahasanya itu berbekas, mempengaruhi orang lain. Kalau dia ngomong orang percaya, kalau dia ngomong orang diam, kalau dia ngomong Pak pindah ke tengah, Pak pindah. Wah, ini kan ramai nih. Saya pun mau selfie saya gini nanti nih. Ibu-ibunya ramai. Namanya quwwatut ta'sir. Bahasanya
berpengaruh. Bahasanya itu ajaib. Kalau kita buka media sosial Bapak Ibu sekalian, kita buka handphone, ada video-video yang masuk tuh, video-video yang masuk tuh. Ada kata-kata orang kita dengar di sana. Kalau kita dengar, dia mempengaruhi. Kalau kita lihat, kita selesaikan video dia sampai ke ujung tuh. Kenapa? Karena bahasanya mempengaruhi dan sepanjang pengetahuan kita dia tidak pernah bohong. Itu kita dengarkan tuh Pak. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Ada orang seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah kita tahu dia sering bohong, banyak dusta, kita tidak mau nyaksi lama videonya tuh. Tapi orangnya tak usah kita sebut ya. Bapak Ibu lah mencerna masing-masing siapa orangnya itu. Ada tuh, jangan disebutkan. Kalau kita tengok video dia, tidak ada kok duto kok. Ada tuh. Orangnya tak usah kita sebutkan. Pandai-pandailah menilai. Saya rasa mungkin sepaham kita Bapak Ibu dengan saya. Kata-kata yang benar itu di dalam Al-Quran itulah yang Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kata-kata yang benar itu adalah Al-Quran. Kita percaya betul dengan Al-Quranul Karim tersebut. Dua, yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada namanya sidqul amal, benar dalam bekerja. Kalau dia seorang guru, ya dia memang benar ngajar. Kalau cekloknya, pinjarnya 7.30, ya memang sebelum 7.30 dia sudah datang. Dan dia berada di sekolah selama jamnya. Nanti kalau pulangnya jam 4, dia cekloknya jam 4 lewat. Itu namanya sidqul amal, benar dalam bekerja. Sama kita, kalau karyawan, kalau yang lain-lain, kalau memang jam kerja kita harus di situ, orang-orang yang jujur, dia tidak akan ambil proyek lain, dia tidak ambil hal-hal yang mendatangkan uang di tempat yang lain. Kenapa? Tugas saya di sini. Di luar jam kerja saya mau. Tapi kalau di dalam jam kerja saya tidak mau. Itu namanya sidqul amal, jujur dalam bekerja. Orang-orang yang jujur dalam bekerja ini muncul satu sikap namanya idqon, profesionalisme, dan itu sangat dibutuhkan bagi kita yang memang jam kerjanya harus masuk 8 jam, yang memang harus masuk kantor jam 7.30 atau jam 8, pulangnya jam 4 atau jam 5. Kenapa? Karena waktu-waktu yang kita bawa keluar kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Yang keempat ada namanya sidqul mauqif, jujur dalam sikap. Ya, kalau saat bahagia, bahagialah. Saat sedih, sedihlah. Saat serius, seriuslah. Nah, sekarang kan momennya pencitraan. Jadi hal-hal yang seperti itu sulit. Kita susah melihat seseorang kapan dia jujur, kapan dia sedih, kapan dia bahagia. Kenapa? Karena sama rata saja perilakunya. Maka orang-orang yang jujur dalam sikap, muncul satu hal dalam dirinya disebut dengan al-haibah, wibawa dari dirinya akan timbul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andai 4 ini sudah kita lakukan, maka apa reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa janjian Allah Subhanahu wa ta'ala? Buka Al-Maidah ayat 119. Ini luar biasa. Kalau tadi jujur pertama ayatnya At-Taubah 119, sekarang rewardnya buka Al-Maidah 119. Sama-sama ayat 119. Apa kata Allah?
Qala Allah berfirman kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Hadza yaumu yanfa'u sidquhum. Pada hari ini bermanfaat kejujuran kalian. Kalau dulu di dunia kalian jujur dilecehkan orang, kalian jujur tak dihargai orang. Kalau di dulu kalian di dunia berbuat baik, istiqomah, taat kepada aturan, tak diakui oleh orang lain, tak dimuliakan orang lain. Tapi di sini kata Allah, di akhirat, hadza yaumu yanfa'u sidqukum. Jujur kalian dalam sikap, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam niat bermanfaat. Apa kata Allah? Lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtiyal anhar. Mereka akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu di ujung ayat Allah katakan, wazalikal fauzul azim. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang jujur dalam 4 hal ini, reward yang pertama diberikan oleh Allah adalah surga. Maka orang-orang yang jujur, kita yang jujur, insya Allah masuk ke dalam surga. Yang bahagian yang terakhir yang mau saya sampaikan, wajib jujur, mesti jujur, kecuali dalam beberapa hal. Itu boleh kita berbohong, boleh kita berdusta, dan itu anjuran agama. Cuman bukan dalam setiap hal kita harus berdusta. Saya sempat baca ada gestur tubuh seseorang. Jadi ilmu psikologi sekarang dipelajari, dari gestur seseorang kita bisa melihat seseorang itu jujur atau bohong dia ketika dia berbicara. Banyak, sebahagiannya adalah kalau dia berbicara matanya lebih sering. Kalau kita nanya sesuatu, lihat matanya. Hatinya tak mungkin berbohong, matanya tak mungkin berbohong, walaupun lisannya berdusta. Perhatikan matanya, kata ahli psikologi. Kalau matanya lebih banyak gerak ke kiri ke kanan ketika bicara, dia sedang jawab bohong. Atau dia kedipan matanya lebih laju. Tengok anak-anak, jangan praktekkan ke kawan Pak, ke anak-anak masing-masing jelah. Kedipan matanya lebih laju. Ndak ada dan paidah, laju kedipan mata, dia sedang bawa, padahal sesungguhnya dia pergi. Apalagi tanda-tandanya kata ahli psikologi, tangannya nih suka main nih, dia bicara jawab tapi itu ciri, tapi tidak semua seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum agama kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat dalam dirinya sifat as-sidqu, jujur. Sebelum pun beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sangat terkenal orang yang jujur. Maka akhlak, perilaku yang harus ada dalam diri kita, karena kalimat ini disandingkan dengan keimanan dan ketakwaan, adalah jujur. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang jujur, insya Allah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amin yang kita panjatkan, yang kita aminkan, doa kita dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami bermohon sayangi kami ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa sahabat kami. Ampuni dosa jiran tetangga. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin kami. Ampuni dosa kaum muslimin muslimat ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, hidupkan kami dalam keadaan beriman,
kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman, kuatkan, tambahkan iman kami ya Allah. Bila masa kami tiba, ajal kami datang, kami bermohon kepadamu ya Allah, ambil kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam kalimah la ilaha illallah husnul khatimah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, berkah acara pagi Jumat ini, jangan pernah jemu menurunkan rahmatmu, hidayahmu, petunjukmu, kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesuksesan, keberkahan, istiqomah, kebahagiaan kepada kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu, keturunan kami, untuk negeri kami, untuk bangsa kami, berikan, turunkan keberkahan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, anugerahkan kepada kami anak-anak yang solihin, solihat, titipkan kepada kami keturunan yang jauh lebih baik daripada kami ya Allah. Jangan biarkan terlahir dari kami, dari istri kami, anak-anak yang durhaka kepadamu. Lembutkan hati mereka ya Allah, jadikan hari-hari mereka senantiasa berdoa untuk kami ya Allah. Lindungi mereka dari fitnah zaman yang akan menghancurkan, merusak dan membinasakan mereka ya Allah. Allahumma ja'al baldatana hazihi baldatan thayyibatan. Jadikan negeri kami ini ya Allah negeri yang baik, negeri yang berkah, negeri yang Engkau ridhoi ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.